Kawan-kawan kami dari kelompok 2, mahasiswi PNC yang penuh semangat. Dari jurusan TPPL kita berasal, mata kuliah ekoindustri, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas mata kuliah praktek ekologi industri pada tanggal 3 Oktober 2020, Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dengan dosen pengampu Dodi Satriawan, STM Eng, dan nama anggota Khairunisa Dini Oktaviani, Regita Sukmahning, TSP, dari kelompok 2. Silahkan disimak video berikut ini. Jurnal yang pertama akan dibacakan oleh Khairunisa dengan NIM 19010724, berjudul Optimalisasi Waktu Pengomposan Pupuk Kandang dari Kotoran Kambing dan Debu Saput Kelapa dengan Bioaktivator M4. Silahkan disimak. Yang pertama yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan Kima Atas Balai Penelitian Tanaman Palma selama bulan September sampai November 2015. Bahan penelitian yang digunakan, yang pertama, kotoran kambing, yaitu yang berasal dari peternakan kebun percobaan Kima Atas, debu sabut, air, dan bioaktivator M4. Alat yang digunakan antara lain tempat pengomposan, sekop, plastik terpal, ember, gelas ukur, dan karung. Pembuatan kompos dilakukan dengan sistem anaerob. Kotoran kambing yang sudah matang dihancurkan terlebih dahulu dengan alat penghancur. Kotoran kambing yang sudah hancur dicampur dengan debu sabut dengan perbandingan 1:1. Atau total bahan organik yaitu 10 kg. Kemudian tumpukan bahan-bahan organik tersebut disiram dengan larutan AM4 secara merata. Tutup tumpukan bahan-bahan organik dan plastik terpal. Proses pembalikan dilakukan setiap 3 hari sekali sampai proses pengomposan selesai. Pupuk kompos yang telah matang dicirikan dengan warnanya yang hitam kecoklatan, tekstur gembur, dan tidak berbau. Pengujian kualitas pupuk terdiri atas kadar air, nitrogen total, P2O5, C organik, K, dan rasio C/N yang dilakukan pada hari ke-0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Nilai kadar air ditentukan dengan metode gravimetri. Kadar nitrogen dengan metode Gjedal, P2O5 dianalisis dengan metode spektrofotometri. Kadar K diukur dengan AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, dan kadar C organik diukur dengan metode titrimetri. Hasil dan pembahasan. Parameter kualitas pupuk kandang yang dianalisis antara lain pH, C organik, N, P, K, rasio C/N, dan kadar air. Pupuk yang telah matang memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat tua hingga hitam, remah, memiliki suhu ruang, dan tidak berbau. Pengaruh lamanya waktu pengomposan dengan kadar air pupuk kandang ditunjukkan pada gambar 1. Berikut grafik dari pengaruh waktu pengomposan dengan kadar air. Selanjutnya, kadar air dari bahan kompos mengalami penurunan karena proses penguapan selama fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme. Selama proses pengomposan juga dilakukan pembalikan agar kompos tidak terlalu lembab dan mengurangi kadar air pada bahan organik. Karbon atau C dibutuhkan mikroorganisme selama pengomposan. Pengaruh waktu pengomposan terhadap kadar C organik pupuk kandang ditunjukkan pada grafik nomor 2 berikut. Selanjutnya, semakin lama waktu pengomposan maka kadar karbon dalam pupuk kandang semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh mikroba yang menggunakan karbon untuk berkembang biak. Mikroba mengambil energi untuk penguraian bahan organik dari kalori yang dihasilkan dalam reaksi biokimia, seperti pada perubahan zat karbohidrat menjadi gas CO2 dan H2O yang terus-menerus sehingga kandungan zat karbon dalam pupuk kandang turun semakin rendah. Kalium atau K untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Pengaruh lamanya waktu pengomposan terhadap kadar N, P, dan K pupuk kandang ditunjukkan pada gambar grafik nomor 3.
Kadar NP dan K awal pengomposan hari ke-0, pupuk kandang meningkat setelah dilakukan pengomposan. Peningkatan kadar nitrogen pupuk kandang terjadi karena proses dekomposisi yang dilakukan mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen. Nitrogen yang bereaksi dengan air membentuk NO3- dan H+. Senyawa NO3- bersifat sangat mobile, sangat larut air dan tidak dapat dipegang oleh koloid tanah serta akan terjadi kehilangan N dalam bentuk gas, di mana reaksi NO3- menjadi N2 dan NO2. Kehilangan N ini diatasi dengan pembalikan tumpukan pupuk kandang sehingga kadar air pun berkurang. Suplai oksigen yang cukup untuk mikroorganisme mengurai protein menjadi amonia dan proses aerasi yang baik. Kandungan fosfor juga dipengaruhi oleh tingginya kandungan nitrogen. Semakin tinggi nitrogen yang terkandung, maka multiplikasi mikroorganisme yang merombak fosfor akan meningkat sehingga terjadi kenaikan kandungan fosfor pada pupuk kandang tersebut. Bakteri pelarut fosfat umumnya juga dapat melarutkan unsur kalium dalam bahan organik. Menurut Hidayati et al. Tahun 2011, kalium digunakan oleh mikroorganisme dalam bahan substrat sebagai katalisator. Dengan kehadiran bakteri dan aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kandungan kalium. Kalium dapat diikat dan disimpan dalam oleh sel oleh bakteri dan jamur menurut Mirwan 2012. Nilai rasio C/N bahan organik merupakan faktor penting dalam pengomposan. Karbon digunakan sebagai sumber energi dan nitrogen sebagai sumber nutrisi untuk pembentukan sel tubuh mikroorganisme selama proses pengomposan. Pengaruh waktu pengomposan terhadap rasio C/N ditunjukkan pada grafik gambar nomor 4, yaitu pengaruh waktu pengomposan dengan rasio C/N dari hari ke hari. Pembuatan pupuk kandang dari kotoran kambing dengan cara fermentasi menggunakan E4 akan menyebabkan penurunan rasio C/N. Disebabkan dalam proses fermentasi telah terjadi reaksi C menjadi CO2 dan CH4 yang berupa gas. Selain itu, C organik dalam bahan organik juga digunakan mikroorganisme sebagai sumber makanan sehingga jumlahnya berkurang. Sehingga nilai N total dalam bahan organik mengalami peningkatan karena proses dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen sehingga kadar N total kompos meningkat. Menurunnya kandungan C organik dan meningkatnya kandungan N total, maka rasio C/N mengalami penurunan. Bahan organik sudah menjadi kompos atau pupuk dan dapat digunakan untuk tanaman apabila rasio C/N kurang dari 20. Hasil analisis kualitas pupuk kandang dibandingkan dengan SNI 1970-30-2004 untuk mengetahui apakah pupuk kandang hasil pengomposan memenuhi kriteria SNI dan layak digunakan pada tanaman. Hasil analisis pupuk kandang dan SNI ditunjukkan pada tabel nomor 1 berikut. Tabel 1 hasil analisis pupuk kandang dan SNI 1970-30-2004 dari hari ke-0, 10, 20, 30, 40 sampai hari ke-50. Nilai rasio C/N kotoran kambing lebih dari 30 yaitu 32,65, berarti kotoran kambing harus dikomposkan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai pupuk pada tanaman. Kondisi awal atau hari ke-0, pengomposan bahan organik memiliki nilai rasio C/N 32,99, C organik 46,51, kadar NP dan K masing-masing sebesar 1,41%, 0,75% dan 1,46%, serta kadar air 40,07%. Rasio C/N awal memenuhi kriteria nilai C/N awal untuk bahan kompos, berkisar antara 30 sampai 50. Kandungan C organik yang tinggi menunjukkan bahwa bahan organik tersebut cukup untuk mikroorganisme mendapatkan energi selama proses dekomposisi. Makin banyak kandungan nitrogen, maka makin cepat bahan organik terurai. Selama proses pengomposan, mikroorganisme memanfaatkan hanya sebagian kecil unsur fosfat dan kalium untuk kegiatan metabolismenya. Bakteri pelarut fosfat umumnya juga dapat melarutkan unsur kalium dalam bahan organik. Kandungan air berkaitan dengan ketersediaan oksigen untuk aktivitas mikroorganisme aerobik, dan jika kadar air bahan berkisar 40-60,5%, maka mikroorganisme pengurai akan bekerja optimal. Hasil analisis pupuk kandang hari ke-10, 20, dan 30 memenuhi parameter SNI, sedangkan pupuk kandang hari ke-40 dan 50 diperoleh pupuk kandang dengan rasio C/N yang tidak memenuhi SNI. Semakin lama proses pengomposan dilakukan, maka rasio C/N semakin kecil, disebabkan oleh kadar C dalam bahan kompos sudah banyak berkurang karena digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber makanan. Sedangkan kandungan nitrogen mengalami peningkatan karena proses dekomposisi bahan kompos oleh mikroorganisme yang menghasilkan amonia dan nitrogen sehingga rasio C/N menurun. Kesimpulan, kotoran kambing memiliki unsur hara yang diperlukan oleh tanaman tetapi perlu dilakukan pengomposan sebelum digunakan sebagai pupuk pada tanaman
karena kotoran kambing memiliki rasio C/N yang tinggi, yaitu lebih dari 30. Pengomposan dilakukan dengan bioaktivator EM4 agar proses pengomposan berlangsung cepat. Pupuk kandang dengan waktu pengomposan hari ke-10, 20, dan 30. Menghasilkan pupuk kandang dengan kualitas yang sesuai SNI 19/7030/2004, rasio C/N, kadar NPK air, dan C organik. Pupuk kandang hari ke-40 dan 50 memiliki rasio C/N yaitu 9,74 dan 9,0 yang tidak memenuhi SNI, di mana nilai rasio C/N SNI sebesar 10-20. Waktu pengomposan kotoran kambing dengan debu, sabut kelapa, dan bioaktivator EM4 yang baik. Jurnal kedua akan dibacakan oleh Dini Oktaviani dengan NIM 19010731 yang berjudul Aplikasi Pupuk Organik Cair atau POC Kotoran Kambing difermentasikan dengan EM4 terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai rawit atau Capsium frutescens L. var. Bara. Masuk ke pembahasan metodologi penelitian. Yang pertama ada bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah air, bibit tanaman cabai rawit, M4, gula pasir, kotoran kambing, pupuk kandang atau pupuk dasar, dan tanah gambut. Yang kedua, prosedur kerja. Tahapan pengambilan sampel. Pengambilan sampel kotoran kambing dilakukan di kandang kambing yang berada di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, bibit cabai rawit var. Bara dibeli dari toko kimia sari yang berada di Jalan Sising Mangaraja dengan kriteria bibit unggul dan tanah gambut diambil dari lahan yang berada di Jalan Trans Kalimantan Ambawang. Pembuatan pupuk organik cair. Kotoran kambing ditimbang seberat 5 kg, kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam drum plastik. Selanjutnya ditambahkan air sebanyak 10 liter, M4 sebanyak 10 cc, dan gula pasir 250 gram dilarutkan ke dalam 1 liter air. Kemudian larutan M4, air, dan gula pasir tadi dimasukkan ke dalam drum dan diaduk lagi sampai rata. Diukur pH dan suhu awal dari campuran yang telah dimasukkan ke dalam drum plastik. Selanjutnya, campuran bahan ditutup dan diinkubasikan selama 14 hari. Setelah 14 hari, campuran bahan disaring agar terpisah antara ampas dan cairan pupuk, dan yang digunakan hanya cairan dari pupuk, menurut Suparhun 2015. Yang kedua, pembibitan tanaman cabai rawit. Media yang digunakan adalah campuran tanah dan pupuk kandang, kotoran sapi, dengan perbandingan 1:1. Kemudian diaduk menjadi satu, setelah itu media tersebut ditempatkan ke dalam polybag. Setelah itu benih disemai di dalam polybag sebanyak 1 biji atau polybag dan disiram. Penanaman cabai rawit. Penanaman bibit dilakukan setelah tanaman berdaun 4 helai atau berumur 14 hari. Media tanam berupa tanah gambut. Tanah tersebut dikeringkan dan diayak. Selanjutnya dimasukkan tanah sebanyak 5 kg ke dalam polybag ukuran 40 x 40 cm. Kemudian ditanam bibit tersebut. Pemberian pupuk organik cair. Pupuk cair hasil fermentasi yang telah diuji kandungan N, P, K, pH, dan rasio C/N diberikan berdasarkan konsentrasi perlakuan yang telah ditentukan dalam rancangan penelitian. Pemberian pupuk diberikan pada waktu 7 hari setelah tanam atau HST. Setiap 2 kali dalam seminggu, menurut Suparhun 2015. Pemeliharaan dan pengamatan tanaman cabai rawit. Penyiraman air pada tanaman dilakukan setiap pagi dan sore. Penyiraman pagi sekitar pukul 7 sampai 8 dan sore sekitar pukul 16 sampai 17 WIB sampai kapasitas lapang. Penyiangan gulma dilakukan pada gulma yang tumbuh dalam polybag dengan cara dicabut. Dan yang terakhir ada panen. Panen pertama dilakukan pada umur 68 HST dan warna buah merah. Pemanenan dilakukan dengan cara dipetik dan menggunakan gunting dan dilakukan pemanenan sebanyak 5 kali. Pada panen terakhir, semua buah dipanen kecuali buah yang masih sangat muda dengan interval 5 hari sekali. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Tinggi tanaman dan jumlah cabang.
Pemberian POC kotoran kambing berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah cabang tanaman cabai rawit. Semua perlakuan konsentrasi POC kotoran kambing berbeda nyata dengan kontrol, sedangkan pemberian POC kotoran kambing pada konsentrasi 10% dan 30% berbeda nyata terhadap konsentrasi 20% untuk parameter tinggi tanaman. Pemberian POC kotoran kambing pada konsentrasi 20% berbeda nyata terhadap kontrol dan konsentrasi POC kotoran kambing 10%. Sedangkan pemberian konsentrasi POC kotoran kambing 20% tidak berbeda nyata dengan pemberian konsentrasi POC kotoran kambing 30% untuk parameter jumlah cabang. Hasil jumlah total buah, berat total buah, dan jumlah total biji. Pemberian POC kotoran kambing berpengaruh nyata terhadap jumlah total buah, jumlah berat total buah, dan jumlah total biji tanaman cabai rawit. Berdasarkan tabel 2. Pemberian POC kotoran kambing dengan konsentrasi 20% dan 30% berbeda nyata dengan kontrol, sedangkan pada konsentrasi 10% tidak berbeda nyata dengan kontrol untuk semua parameter kecuali jumlah total biji. Pemberian POC kotoran kambing dengan konsentrasi 20% tidak berbeda nyata terhadap pemberian POC kotoran kambing dengan konsentrasi 30% untuk parameter jumlah total buah, berat total buah, dan jumlah total biji. Hasil analisis pupuk kompos kotoran kambing. Komponen kimia pupuk organik cair yang telah dianalisis meliputi pH, C organik, C/N rasio, dan kandungan hara seperti N, P, dan K. Adapun faktor lingkungan yang telah diamati meliputi pH tanah sebesar 6,6, suhu udara sebesar 28,66 derajat Celcius, dan kelembapan udara sebesar 63,851%. Masuk ke pembahasan. Penambahan aktivator M4 yang mengandung mikroba seperti Lactobacillus sp dan 3 jenis mikroorganisme lainnya yaitu bakteri fotosintetik, Streptomyces sp, dan yeast dalam proses pembuatan POC juga berperan dalam memfermentasi bahan organik tanah menjadi senyawa yang mudah diserap oleh tanaman. Menurut Widi Dana 1994, Hanafiah 2007 menyatakan mekanisme yang dilakukan M4 yaitu dengan menghasilkan selulosa, pati, gula, dan protein selama proses dekomposisi. Menurut Muklis et al. 2013, mikroorganisme di dalam M4 mampu memproduksi enzim-enzim seperti selulosa, pati, gula, dan protein yang secara berurutan mampu merombak senyawa selulosa, pati, gula, dan protein menjadi senyawa glukosa. Adanya glukosa akan menjadi sumber energi bagi mikroorganisme lain yang ada pada kotoran kambing, sehingga mikroorganisme lain akan ikut aktif dalam mendegradasi senyawa organik yang ada pada kotoran kambing. Menurut Ford 1994 menyatakan metode pemberian POC yang paling efektif adalah penerapan langsung pada daun. Pemberian POC melalui daun memberikan respon yang cepat terhadap tanaman karena dapat langsung digunakan oleh tanaman, sehingga proses penyerapan unsur hara oleh tanaman menjadi lebih mudah. Menurut Indah 2006, unsur hara dalam bentuk larutan yang diberikan melalui daun akan masuk ke dalam tanaman melalui stomata. Pemberian POC kotoran kambing mampu menyediakan unsur hara N, P, dan K yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Lingga dan Marsono 2004 menyatakan bahwa peranan unsur N adalah meningkatkan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan khususnya batang dan cabang, sehingga tinggi tanaman dan jumlah cabang tanaman bertambah. Menurut Purwati 2013, unsur P berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, khususnya pertumbuhan akar benih dan tanaman muda. Sudarmono 1997 menyatakan unsur K berperan. Hasil pengamatan terhadap jumlah total buah, berat total buah, dan jumlah total biji tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L menunjukkan bahwa pemberian POC dengan konsentrasi 20% dan 30% berbeda nyata dengan kontrol, sedangkan pada konsentrasi 10% tidak berbeda nyata dengan kontrol. Pemberian POC kotoran kambing menyediakan unsur hara P dan K dalam jumlah yang cukup bagi tanaman cabai rawit sehingga berpengaruh terhadap produktivitas tanaman cabai rawit. Dionysius 2014. Menurut Hidayanti et al. 2011, peningkatan P dipengaruhi oleh tingginya kandungan N. Semakin tinggi kandungan unsur N, maka jumlah mikroorganisme yang merombak P akan meningkat. Selanjutnya, untuk jurnal ketiga akan dijelaskan oleh Regita STSP yang berjudul Pertumbuhan Bayam Merah,
atau Amaranthus tricolor L yang diberi pupuk kompos kotoran kambing dengan dekomposer Trichoderma hertzianum. Metodologi penelitian. Yang pertama ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu aquades, benih tanaman bayam merah atau Amaranthus tricolor L, dedak, dolomit, gula merah, kotoran kambing, starter padat Trichoderma hertzianum atau koleksi laboratorium pengamatan hama dan penyakit atau agen hayati Provinsi Kalimantan Barat dan tanah gambut. 2. Rancangan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang mengacu pada hasil penelitian yang terdiri dari 6 taraf perlakuan yaitu tanpa pupuk kompos atau kontrol atau PO, pupuk kompos kotoran kambing 25 gram atau P1, pupuk kompos kotoran kambing 50 gram atau P2, pupuk kompos kotoran kambing 75 gram atau P3, pupuk kompos kotoran kambing 100 gram atau P4, dan pupuk kompos kotoran kambing 125 gram pada P5. Setiap perlakuan diulangi sebanyak 5 kali sehingga diperoleh 30 unit percobaan. 3. Prosedur kerja. Pembuatan pupuk kompos kotoran kambing. Kotoran kambing dikeringkan dan dihaluskan. Ditimbang kotoran kambing seberat 5 kg, dedak 500 gram, dan inokulan Trichoderma padat seberat 2 kg, lalu dicampur jadi satu dan ditambahkan dengan air gula merah, lalu dimasukkan ke dalam karung dan diikat dengan rafia. Pengomposan dilakukan selama 30 hari. Pengelolaan tanah dan persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan yaitu tanah gambut. Tanah gambut dikeringkan, dihaluskan, diayak, dan disaring. Tanah gambut sterilkan tanah dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Tanah ditambahkan dengan dolomit sebanyak 19,48 gram per 100 gram tanah agar pH tanah mencapai pH 6,00. Kemudian diinkubasi selama sekitar 14 hari dan masukkan ke dalam polybag dengan takaran 2 kg pada setiap polybag. Tambahkan pupuk kompos sesuai dengan perlakuan. Pembibitan tanaman bayam. Penanaman bayam dilakukan setelah tanah gambut siap digunakan sebagai media tanam. Pembibitan bayam dilakukan dengan menebar benih bayam sebanyak 4 benih per polybag. Tanaman bayam hasil semaian yang sudah tumbuh dipilih satu untuk digunakan sebagai tanaman uji dengan kriteria memiliki 4 helaian daun dan tingginya sekitar 2-4 cm. Pemeliharaan tanaman. Tanaman yang digunakan sebagai tanaman uji dipelihara dengan menggunakan penyiraman tanaman setiap pagi hari sekitar pukul 7.00 WIB dan sore hari sekitar 16.30 WIB. Penyiraman gulma dilakukan setiap hari dengan mencabut tanaman gulma yang tumbuh di sekitar tanaman bayam dan membunuh hama yang hinggap. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil. Pupuk kompos kotoran kambing. Pupuk kompos yang telah matang dianalisis berdasarkan sifat fisik dan kandungan kimia. Sifat fisik yang diamati berupa perubahan warna dan aroma, serta bentuk bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Proses pengomposan dilakukan selama 30 hari. Pupuk kompos tampak berwarna coklat pada awal pengomposan dan berubah menjadi hitam setelah 30 hari pengomposan. Komponen kimia pupuk kompos yang dianalisis meliputi nilai pH, C organik, rasio C/N, dan kandungan hara. Komponen kimia disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Permentan SR-140-10-2011. Berikut adalah gambar-gambarnya. Yang pertama adalah gambar perubahan warna pada pupuk kompos. Yang pertama adalah A, pupuk kompos pertama sebelum matang berwarna coklat. Dan yang B, pupuk kompos setelah 30 hari pengomposan berwarna hitam. Tabel 1 hasil analisis pupuk kompos kotoran kambing. Gambar yang kedua adalah rerata tinggi tanaman bayam merah atau A tricolor L. Gambar yang ketiga, rerata jumlah daun tanaman bayam merah. Yang keempat,
rerata berat basah tajuk tanaman bayam merah. Yang kelima, rerata berat kering tajuk tanaman bayam merah. Yang keenam, rerata berat basah akar tanaman bayam merah. Dan yang ketujuh adalah rerata berat kering akar tanaman bayam merah. Yang kedua, pembahasan. Kotoran kambing dan bahan campuran yang sudah dikomposkan mengalami perubahan warna, bertekstur remah, bentuk bahan asal sudah tidak dapat dikenali, dan beraroma tanah. Perubahan karakteristik fisik pada kompos menunjukkan adanya aktivitas dari jamur T. Hertzianum sebagai mikroorganisme pengurai. Karakter fisik kompos kotoran kambing sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompos yang sudah matang berwarna coklat kehitaman, konsistensi gembur dan beraroma tanah. Proses humifikasi dan mineralisasi yang berlangsung cepat menyebabkan warna kompos menjadi semakin gelap atau dark brown. Kompos kotoran kambing dengan dekomposer T. Hertzianum ditinjau dari hasil analisis kandungan hara, rasio C/N, dan nilai pH telah memenuhi standar permentan tahun 2011. Kompos mengandung hara makro N3 12%, P1 17%, K1 49%, Ca 1,64%, dan Mg 0,44%. Hara mikro Fe, Mn, Cu, dan Zn dengan rasio C/N 15,34 dan nilai pH 7,71 yang ada pada tabel 1. Kandungan hara pada kompos merupakan hasil penguraian bahan organik oleh mikroorganisme pengurai menjadi bentuk yang tersedia. Pengomposan pada penelitian ini menggunakan jamur T. Hertzianum sebagai dekomposer atau bioaktivator. Peran jamur T. Hertzianum sebagai bioaktivator adalah dengan mempersingkat waktu pengomposan. Penambahan aktivator Trichoderma sp pada pembuatan pupuk kompos akan mempersingkat waktu pengomposan yang seharusnya berlangsung antara 2-3 bulan menjadi 3-4 minggu. Pengaruh pupuk kompos kotoran kambing dengan dekomposer T. Hertzianum dalam penelitian ini sangat berpengaruh pada tinggi tanaman bayam merah. Hasil berat basah tajuk dan berat basah akar menunjukkan bahwa pemberian kompos 100 gram memberikan hasil yang optimal terhadap berat basah tajuk akar tanaman bayam merah yang terdapat pada gambar 4 dan gambar 6. Pembelahan sel pada meristem pucuk apex dan pada sel primordial daun menyebabkan pertambahan jumlah sel sehingga akan meningkatkan berat basah tanaman sesuai dengan hasil rerata tinggi tanaman dan jumlah daun yang terdapat pada gambar 2 dan gambar 3. Hasil pengamatan terhadap berat kering, tajuk, dan akar menunjukkan bahwa perlakuan kompos 100 gram memberikan hasil yang optimal pada nilai rerata berat kering, tajuk, dan akar yang terdapat pada gambar 5 dan gambar 7. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai ketiga jurnal tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.